Halo sobat semuanya, kembali lagi di Nonton Sejenak. Pada episode kali ini, Mimin kembali menemani waktu luang kalian dengan membawakan sebuah alur film yang sangat-sangat menarik untuk kalian tonton. Film ini berjudul Longlegs tahun 2024. Tentunya dibintangi aktor ternama, bergenre psychological horror dan psychological thriller. Film ini mengisahkan tentang seorang agen FBI baru. Ia ditugaskan untuk menyelidiki serangkaian pembunuhan sebuah keluarga yang sangat-sangat misterius. Sebuah pesan dengan simbol aneh selalu muncul di setiap tempat terjadinya pembunuhan. Semakin dalam ia menyelam, ia menemukan sebuah keterikatan masa lalu dengan sang pembunuh, mengungkap sebuah ingatan yang telah lama hilang. Gimana? Penasaran dengan alur ceritanya? Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video alur cerita film kesayangan kalian. Langsung aja, yuk nonton sejenak. Di sebuah pagi di musim salju, seorang anak perempuan melihat sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah. Apakah itu ayahnya? Ibunya? Kita juga tak tahu pasti. Dengan rasa penasaran keluar dan mendekat. Kukuk, kukuk. Suara seseorang terdengar seolah memanggil. Namun sayangnya, cerita berfokus pada seorang wanita bernama Lee Hacker. Hari itu merupakan hari pertamanya sebagai seorang agen FBI. Sebuah kasus pembunuhan terjadi beberapa hari yang lalu. Bersama agen senior bernama Fisk, mereka berusaha mencari sebuah rumah sebagai satu-satunya petunjuk. Di tengah keheningan, Lee melihat tajam ke salah satu rumah. Intuisi yang tajam seolah melekat dalam dirinya, memberitahukan kalau rumah itulah tempat terjadinya pembunuhan. Ia meminta Fisk untuk mencari bala bantuan, namun sayangnya Fisk menganggap remeh intuisi itu. Dirinya berniat untuk mencoba mengetuk secara langsung rumah tersebut. Namun seperti yang diharapkan, dengan rasa takut, Lee perlahan masuk dan mencari pelaku penembakan itu. Tak seperti Fisk, pria itu nampak menyerah begitu saja. Selama 30 tahun terakhir, sebuah serangkaian pembunuhan terjadi di kota kecil itu. Terjadi pada 10 rumah dan 10 keluarga. Anehnya semua pembunuhan itu dilakukan oleh seorang ayah yang menghabisi seluruh keluarganya. Lalu kemudian ayah itu bunuh diri. Seolah-olah sesuatu memaksa setiap ayah untuk membunuh seluruh keluarganya. Sebuah pesan selalu ditinggalkan pada setiap kejadian. Ditulis menggunakan kode alfabet yang rumit dan diakhiri dengan julukan si pembunuh yaitu Longlegs. Bukan Yonglegs, tapi Longlegs. Sebelumnya kita berkenalan dulu dengan kepala pimpinan yaitu Agent Carter. Walau Lee merupakan anggota baru, namun seolah-olah Carter begitu mempercayainya dikarenakan instingnya yang sangat kuat. Kesamaan dari setiap peristiwa pembunuhan yaitu seluruh keluarga memiliki seorang anak perempuan yang lahir di tanggal 14. Tak ada tanda masuk paksa, bahkan hasil forensik menunjukkan kalau sang pembunuh tidak pernah berada di dalam rumah. Seluruh kematian itu menjadi sebuah tanda tanya besar tentang bagaimana sang pembunuh melakukan itu semua. Selepas diskusi yang begitu panjang, Lee pun pergi untuk mengantarkan Carter pulang ke rumahnya. Namun sebelum itu, tak lupa Carter memperkenalkan Lee kepada istri dan anaknya. Juga mengundang Lee ke acara ulang tahun anak perempuannya berapa hari lagi. Setelahnya, Lee pun kembali untuk pulang. Malam itu, beban pekerjaan membuat Lee tak dapat tidur. Ia mencoba menghubungi ibunya untuk setidaknya memberikan sebuah ketenangan.
Namun Lee tak dapat memberitahukan apa yang terjadi walau ibunya terus bertanya. Sebuah bisikan tiba-tiba terdengar dan menarik perhatian Lee. Suaranya samar-samar, tak begitu jelas. Ketika Lee melihat ke arah jendela, sebuah siluet seseorang terlihat jelas seperti mengawasi Lee dari kejauhan. Dengan tubuh yang gemetar, Lee keluar untuk mengeceknya. Namun tak ada seorang pun di sana. Kini sosok itu tiba-tiba berada di dalam rumahnya. Walau sudah mencari ke penjuru ruangan, ia tak menemukan siapapun di sana. Hanya sebuah amplop yang ditunjukkan untuknya. Dan meminta agar Lee tidak membuka amplop itu hingga tanggal 14 Januari. Namun Lee tak menghiraukannya. Ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah surat berisikan kode alfabet dari sang pembunuh, yaitu Longlegs. Dengan intuisinya, Lee berhasil mengartikan setiap kode alfabet yang berisikan sebuah ancaman pembunuhan kepada ibunya. Keesokan paginya, sebuah kasus yang sama terjadi 1 minggu yang lalu, menewaskan satu keluarga dalam kondisi yang telah membusuk. Entah bagaimana, setiap kali menangani kasus ini membuat perasaannya tak nyaman. Ia kembali menghubungi ibunya, namun lagi-lagi ia tak bisa menceritakannya. Ibunya hanya berpesan agar ia terus berdoa agar terhindar dari tipu daya iblis. Walau rasanya tak cukup relevan, Lee tetap mengiyakannya, lalu panggilan pun berakhir. Malam harinya Lee terus bekerja sendiri. Ia mulai memeriksa kembali setiap tanggal kejadian. Dirinya merasa kalau rentetan itu pasti berhubungan dengan sesuatu. Ia pun mengambil sebuah buku tentang sebuah aliran satanik, mendapati sebuah simbol dan mengaitkannya dengan rentetan pembunuhan. Dan dugaannya pun benar adanya. Keesokan harinya, Lee mulai memberitahukan penemuan itu pada Carter. Lee juga menemukan sebuah berkas tentang keluarga kamera dan tanda X yang disebutkan oleh Longlegs. Saat itu pendeta lokal melakukan kunjungan mingguan. Sayangnya tragedi terjadi di hari itu. Kepala keluarga kamera membunuh pendeta beserta istrinya lalu bunuh diri. Anaknya yang bernama Carrie menjadi satu-satunya yang selamat dari seluruh tragedi pembunuhan itu. Karena dirinya masih berada di sekolah. Sayangnya saat ini Carrie tengah berada di sebuah rumah sakit jiwa. Mereka pun bergegas pergi ke tempat tinggal keluarga kamera untuk mencari tanda X sebagai satu-satunya petunjuk. Lee mulai menemukan beberapa tanda X di sana, mengarahkannya ke atas loteng yang sangat luas. Mereka mulai menemukan tanda salib di lantai dan mulai membukanya. Namun keanehan lain mulai mereka temukan. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap boneka, mereka mendapati sebuah bola yang ada di dalam kepala boneka itu. Anehnya ketika didekatkan dengan alat pendeteksi suara, bola itu nampak bereaksi bagaikan sebuah janin di dalam perut. Meski demikian, Carter merasa kalau itu semua tak cukup. Ia menginginkan bukti yang nyata, dan tak begitu mempercayai keterkaitan peristiwa itu dengan hal-hal spiritual. Di sebuah ruang basement, kita akhirnya dapat melihat sosok Longlegs yang sebenarnya. Dengan sebuah boneka yang persis seperti yang ditemukan oleh Lee dan Carter sebelumnya. Kembali dengan Carter dan Lee di rumah sakit jiwa. Mereka berniat untuk menemui Carrie dan mencari informasi tentang Longlegs. Anehnya, beberapa hari sebelumnya, seseorang yang mengaku sebagai agen Lee datang berkunjung untuk menemuinya. Lee pun akhirnya bertemu dengan Carrie. Namun kondisi Carrie terlihat sangat-sangat aneh dan tak biasa. Bahkan ia membenarkan kalau seseorang yang datang menemuinya beberapa hari yang lalu merupakan Longlegs. Bukannya merasa khawatir, ia justru menanti kedatangannya. Bahkan jika Longlegs memintanya untuk melompat dari lantai 2, ia dengan senang hati menurutinya. Sebuah kegembiraan yang ia nantikan sejak 8 tahun lamanya. Lee akhirnya sampai ke sebuah kesimpulan bahwa
serangkaian pembunuhan itu pasti memiliki kaitan dengan boneka itu. Beberapa budaya boneka digunakan dengan sihir untuk mengendalikan seseorang. Namun lagi-lagi Carter membantahnya. Baginya hal yang paling aneh yaitu sejak kapan Longlegs mengenal namanya dan mengatasnamakan dirinya untuk bertemu Carrie. Carter pun mulai menginterogasi Lee, menanyakan kapan terakhir kali ia menghubungi ibunya. Carter pun mulai mengungkapkan kalau pada tanggal 13 Januari tahun 1974, tepat sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-9, yang artinya Lee juga berulang tahun di tanggal 14. Ibunya menghubungi kepolisian di hari itu, memberitahukan bahwa ada seseorang yang berusaha menjebol masuk, berpostur tinggi dan pucat. Kini Carter hanya meminta Lee untuk pulang menemui ibunya dan menanyakan tentang pria yang dimaksud 20 tahun yang lalu. Dari tanggal kedatangannya, sudah jelas pria itu merupakan Longlegs. Keesokan paginya, Lee akhirnya kembali pulang ke rumah setelah beberapa tahun lamanya. Dari yang hanya berkomunikasi secara daring, kini Lee akhirnya dapat berjumpa lagi dengan ibunya. Seolah-olah tahu kegelisahan datang bersamaan dengan putrinya, ibunya pun bertanya apakah ia sering berdoa sebagaimana pesan darinya. Dengan jujur, Lee menjawab tidak. Mendengar jawaban itu, ibunya hanya tertawa. Setelahnya, ketika di dapur, salah satu pintu seperti menarik perhatiannya. Namun sayangnya tak lama ibunya memanggil. Lee mulai bertanya kepada ibunya tentang kejadian di hari ulang tahunnya ke-9 tahun. Hari di mana ada seseorang yang berusaha menerobos masuk. Namun anehnya, ibunya menjawab kalau tak ada siapapun di hari itu. Namun Lee merasa kalau dirinya bukan anak kecil lagi, sehingga harus menyembunyikan sesuatu darinya. Lee mulai memberikan tekanan kepada ibunya. Sekali lagi, keanehan kembali terjadi. Ibunya menjawab kalau dirinya bukan anak kecil karena Lee diizinkan untuk tumbuh. Di dunia yang kecil ini, tak semua diizinkan untuk hidup. Namun pernyataan itu menjadi tanda tanya besar dalam diri Lee. Ia pun pergi meninggalkan ibunya menuju kamarnya semasa kecil. Di sana ia teringat sebuah box berisikan foto dan membawanya kembali ke rumahnya sendiri. Ketika tengah melihat memori-memori itu, ingatan itu akhirnya kembali muncul. Selama ini ingatan itu seolah-olah hilang begitu saja. Anak kecil yang kita lihat di awal ternyata merupakan Lee. Bergegas Lee pun memberikan petunjuk itu kepada Carter. Siang harinya ketika Longlegs berniat untuk pergi dari kota itu, polisi datang di waktu yang sangat tepat untuk menangkapnya. Seluruh anggota FBI mengawasi Longlegs melalui rekaman langsung. Mendengarkannya yang terus menyanyikan lagu selamat ulang tahun kepada Lee selama 1 jam penuh. Ketiga agen pun kembali berdiskusi. Hasil investigasi menunjukkan kalau Longlegs benar terbukti melakukan pemujaan kepada iblis. Juga dialah yang menulis surat berisikan kode alfabet itu. Namun sayangnya hal itu bukanlah sesuatu yang ilegal di negara itu. Mereka justru khawatir dengan keterkaitan Lee dan juga Longlegs, menepis fakta tentang pemujaan setan yang dapat membunuh seseorang. Kendati demikian, Lee merasa kalau pasti ada seseorang yang membantu Longlegs dalam melakukan aksinya. Pasti ada seseorang yang merupakan kaki tangannya, membuat tindakan kejahatan sempurna yang terlihat oleh mata. Hasil temuannya mengatakan kalau akan ada satu pembunuhan lagi yang akan terjadi di hari itu. Namun hanya Longlegs lah yang tahu siapa korban selanjutnya. Sayangnya, Carter lagi-lagi menepisnya. Baginya, bukti itu sudah cukup membuat Longlegs berakhir di penjara seumur hidup. Namun Lee tetap memohon untuk dapat berbicara secara langsung dengan Longlegs. Lee akhirnya dapat bertemu dengan Longlegs secara langsung. Perilaku dan perangai dari Longlegs terlihat aneh layaknya orang yang memiliki gangguan jiwa. Tanpa basa-basi sedikit pun, Lee menanyakan kepada Longlegs siapa orang yang telah membantunya. Namun lagi-lagi ia terus berperilaku aneh. Setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan sebuah teka-teki yang membingungkan namun tertuju pada sebuah petunjuk yang samar.
Kedatangannya di hari itu dan apa yang terjadi di hari ulang tahunnya ke-9 tahun, mungkin Lee bisa tanyakan secara langsung kepada ibunya. Mendengar itu membuat Lee bingung dan bertanya-tanya apa yang diketahui oleh ibunya. Setelahnya, Longlegs pun Longlegs akhirnya tewas seketika. Kematian Longlegs membuat Carter marah besar. Di waktu yang bersamaan saat kematian Longlegs, Carrie melompat dari lantai 2 rumah sakit yang membuatnya tewas seketika. Semua itu Carter limpahkan kepada Lee. Tak ada lagi petunjuk, hanya sebuah usaha yang sia-sia. Kaki tangan, ilmu hitam, semuanya omong kosong. Lee pun pergi bersama Agent Browning untuk pulang. Satu-satunya petunjuk terakhir yang diucapkan oleh Longlegs yaitu sesuatu yang mungkin diketahui oleh ibunya. Lee mulai masuk ke rumah mencari ibunya ke segala penjuru ruangan, namun tak juga ia temukan. Hal yang tak biasa pada ibunya. Sementara di mobil, dengan mata kepalanya sendiri, Lee melihat ibunya membunuh Agent Browning. Dengan udara dingin yang menyesakkan dada, Lee keluar mencari ibunya. Mendapati ibunya yang mengarahkan sebuah senapan pada boneka Lee kecil. Kematian Longlegs dirasakan oleh ibunya. Dengan sekali tembakan, kita dapat melihat sesuatu seperti keluar dari kepala Lee, diikuti oleh bola hitam yang hancur pada boneka Lee kecil. Membuat Lee akhirnya tak sadarkan diri. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang pembuat boneka memulai pekerjaannya. Mengucapkan sebuah mantra yang membuat iblis merasuki setiap boneka yang dibuat. Di hari yang telah ditentukan untuk Lee, ibunya memohon agar nyawa putrinya diselamatkan. Sebagai gantinya, ia akan membantunya. Ibunya ditugaskan untuk membunuh sebuah keluarga, mengantarkan sebuah boneka kepada anak yang berulang tahun sebagai hadiah dari gereja. Setelah boneka itu masuk ke dalam rumah, sang iblis akan melakukan sisanya. Dan ia harus melihatnya secara langsung untuk memastikan itu terjadi. Semua itu ia lakukan agar gadis kecil bernama Lee diizinkan untuk tumbuh. Namun semakin dalam ia menyelam, iblis itu merubah kepribadiannya. Ketika terbangun, Lee berada di tempat kediaman Longlegs. Yang mengejutkannya, ternyata selama ini Longlegs tinggal di rumah yang sama dengan ibunya. Tepat di sebuah ruangan yang awalnya menarik perhatian Lee. Sebuah telepon pun berdering. Panggilan itu berasal dari Carter. Hari itu merupakan hari ulang tahun anaknya. Bergegas, Lee pun pergi ke garasi. Mobil Longlegs terparkir di garasi itu. Meski kebenaran pahit itu kini telah ia ketahui, tujuannya saat ini yaitu bergegas menuju rumah Carter sebelum semuanya terlambat. Ketika pintu dibuka, ternyata Lee telah tiba. Sayangnya, ia sepertinya telah terlambat. Ibunya telah berada lebih dulu di rumah itu. Dan boneka terkutuk juga telah dibuka. Lee berusaha menjelaskan kalau ibunya merupakan kaki tangan Longlegs. Namun dengan tegas, Carter membentaknya. Perilaku anaknya terlihat telah berubah dan terpaku pada boneka itu. Tatapan kosong juga seperti terpancar di wajah Carter. Carter pun berdiri lalu mengajak istrinya untuk pergi ke dapur memotong kue. Lalu beberapa saat kemudian, namun itu tak cukup. Tembakan kedua pun dilepaskan. Klip kematian ibunya. Tembakan itu akhirnya menewaskan Carter dan ibunya. Lee pun meraih putri Carter, lalu tembakan ketiga pun. Gimana nih sob, untuk alur film kali ini? Film ini memperlihatkan bagaimana kejahatan bisa berakar dari kekuatan jahat yang lebih dalam dan tak terlihat. Seperti pengaruh okultisme dan juga iblis. Lee akhirnya menyadari bahwa kasus yang ia tangani berkaitan langsung dengan dirinya sendiri, baik secara psikologis, spiritual, maupun takdir. Ia bukan hanya memburu pembunuh, tapi juga melawan warisan kelam yang melekat padanya. Film ini diakhiri dengan rasa putus asa, sekaligus ironi. Meski ia berusaha keras menyelesaikan kasusnya,
Kekuatan yang ia lawan jauh lebih besar dan tak terjangkau secara logika. Mungkin segitu dulu aja untuk alur film kali ini. Terima kasih telah menonton dan meluangkan waktu kalian bersama kami. Sampai jumpa di next video, dan bagi kalian yang belum nonton, yuk nonton sejenak.